Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat kembali terkait dengan kiamat. Kenapa harus diangkat ya? Saya mengangkat kiamat sudah 2 kali. Video pertama itu kiamat. Kemudian di tengah lah di video saya lupa yang keberapa. Itu juga diangkat. Tetapi sepertinya harus kembali diangkat. Karena apa? Karena kiamat itu merupakan starting point atau titik tolak dari apa yang dari apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan, semuanya titik tolaknya kiamat. Jadi kalau kita berdebat tentang atau berdiskusi tentang SP, berdiskusi tentang membalik langit, menembus langit segala macam, itu tidak ada artinya kalau kiamatnya belum memahami gitu maksudnya. Maka yang akan kami angkat adalah jika kiamat itu kehancuran, maka SP tidak diperlukan gitu. Jadi jika kiamat itu adalah kehancuran, maka SP tidak diperlukan. Buat apa seorang SP? Buat apa seorang Imam Mahdi jika kiamat itu adalah kehancuran? Logika akal sehat manusia, jika dia seorang yang aliran materialistik, menolak kiamat kehancuran, pasti. Kalau diajukan pertanyaan, apakah Anda bersedia minggu depan kiamat atau bulan depan kiamat? Maka jawabannya pasti menolak. Bisa terang-terangan, bisa secara tersirat. Karena apa? Mobil baru lunas, kemudian rumah baru selesai, atau baru nikah, atau baru punya anak. Akal sehat pasti menolak. Kalaupun ahli agama menerima, itu menerima karena faktor dokumen yang dimaknai secara satu sisi lah begitu. Jadi kami memaknai kiamat dari sisi yang lain. Sebenarnya yang menyadari tentang kiamat itu bukan kehancuran, itu sudah ada sebelumnya. Organisasinya itu sekarang dilarang oleh pemerintah. Nah. Jadi makna kiamat itu adalah kebangkitan paralel di 2 dimensi. Di dimensi akhirat itu kebangkitan, kiamat itu kan artinya kebangkitan ya. Kebangkitan seperti yang digambarkan para ulama. Bagaimana Israfil meniup sangkakala, kemudian terjadi guncangan dan seterusnya. Itu sama persis seperti itu. Tetapi itu di dunia spirit. Yang digambarkan surat Al-Zalzalah itu adalah proses kebangkitan di alam spirit atau alam akhirat atau di alam barzah menuju alam akhirat. Itu yang digambarkan oleh dalam surat Al-Zalzalah. Bukan di dunia, bukan untuk dimensi fisik. Sedangkan pada saat yang bersamaan di dimensi fisik atau dimensi kita yang masih di dunia, hidup di dunia, kiamat kebangkitan adalah munculnya atau ditegakkannya kembali agama tauhid. Satu sisi kebangkitan untuk pertanggungjawaban amal atau pertanggungjawaban amal dihisab, sisi lain kemudian ditegakkannya kembali agama tauhid. Karena Rasulullah sudah menegaskan bahwasanya Islam tidak sampai 1500 tahun. Maka ini Islam sudah menjelang 1442 kalau dihitung dari hijrah.
Maka ketika kiamat itu adalah kebangkitan agama tauhid di alam fisik, maka mutlak diperlukan sosok pemimpin yang baru. Itulah starting pointnya kenapa Jayabaya meramalkan ada sosok Heru Cokro, kemudian Sunan Giri atau yang lain meramalkan tentang SP, kemudian di Arab diramalkan Imam Mahdi. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya agama tauhid ini akan ditegakkan. Jadi polanya, pemimpin ini bukan untuk menegakkan Islam di akhir zaman kemudian bumi hancur, tidak. Kan selama ini yang kita pahami, ketika menjelang akhir zaman Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun, Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj keluar, kemudian setelah itu terjadi perang akhir zaman, setelah itu Islam ada dalam kemenangan, setelah itu zaman tentram, setelah itu hancur lebur. Itu proses yang kita pahami. Maksudnya yang kita terima, informasi itu yang kita terima selama ini. Maka kami menawarkan hal yang lain, informasi yang lain. Kiamat itu munculnya atau kembali ditegakkannya agama tauhid oleh seorang pemimpin baru, yang pemimpin itu disebut sebagai Al-Mahdi, yang pemimpin itu disebut sebagai SP. Kemudian jika ada yang bertanya bagaimana dengan Dajjal, bagaimana dengan Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana dengan Dukhon atau tanda-tanda kiamat besar lainnya, semua sudah ada. Dajjal sudah berubah energinya menjadi uang. Siapa yang sekarang berani menyangkal hanya karena 10.000 bisa membunuh teman, hanya karena 1 juta bisa membunuh teman, hanya untuk itu, untuk ini berani membunuh. Itu karakteristik Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj juga energinya sudah ada dalam karakter sebuah bangsa, yang jika bangsa itu masuk ke sebuah negara, kebijakannya masuk dalam kebijakan sebuah negara, menyusup dalam kebijakan sebuah negara, investasi di sebuah negara, maka negara itu habis dihisap. Saya nggak diizinkan menyebut negaranya ya, tapi ganasnya luar biasa. Dukhon itu juga sudah, baru kita alami Dukhon ini. Dukhon itu karakteristiknya udara, bikin nyesek. Maka kami mengklaim atau kami membangun sebuah wacana bahwasanya corona itu adalah Dukhon. Tidak ada yang bisa menghindar dari Dukhon, bukan asap. Jadi dahulu Rasulullah SAW memprediksi banyak hal, pola pikirnya zaman itu. Jadi tidak bisa ditarik ke zaman ini secara persis atau gamblang sesuai dengan gaya berpikir pada saat itu. Peperangan pada saat itu mungkin Rasulullah menggambarkan tentang peperangan akhir zaman itu seperti naik kuda bawa pedang. Tidak mungkin. Kalaupun perang harus terjadi, perangnya itu adalah perang nuklir. Tapi yang paling realistis adalah perang ekonomi. Paling realistis perang ekonomi. Jadi ramalan dulu itu harus kita serap, kemudian kita maknai, kita coba masukkan sebagai mistar dalam situasi saat ini. Karena apa? Karena realitasnya sudah berbeda. Bukan berarti kita menyangkal apa yang disampaikan, tetapi polanya harus dirubah. Tidak mungkin sekarang seorang Imam Mahdi naik kuda putih. Kalau naik tank baja, naik Rubicon itu pasti. Naik kuda putih nggak gagah lah untuk zaman saat ini. Jadi yang paling gagah itu Imam Mahdi itu naiknya Rubicon gitu loh. Kalau nggak Rubicon, tank baja atau helikopter atau pesawat kepresidenan itu paling keren. Bukan naik kuda putih bawa pedang. Pedang kalah dengan SS. Dengan senapan serbu itu kalah, dengan AK-47 kalah kok. Logikanya harus nyambung sampai sana. Nah, jadi kenapa Imam Mahdi ada? Kenapa SP ada? Karena memang dipersiapkan untuk meneruskan estafet itu.
Ketika kiamat itu adalah kebangkitan di alam fisik sebagai kebangkitan agama tauhid untuk menjadikan dunia seperti surga, maka harus ada pemimpinnya. Disitulah peran SP dimulai. Jadi kalau bicara SP bukanlah bicara masalah harta, bukan bicara masalah harta amanah, bukan bicara masalah emas. Bicara SP sebenarnya adalah bicara tentang ditegakkannya kembali agama tauhid. Kalau Allah ridho, mau apa? Dikasih kok. Kalau Allah ridho, mau apa? Diturunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi saat ini kan yang berpikirnya begini, SP itu akan membawa kemakmuran, mercusuar dunia. SP punya harta, dikejarlah hartanya. Ada harta Bung Karno, dikejar hartanya. Itu pola berpikir yang kalau menurut saya salah. Yang benar adalah SP ini menegakkan kembali agama tauhid. Kalau Allah ridho, mau apa dikasih gitu. Jangankan emas berlian, buminya kalau mau dikasih. Jadi SP itu menegakkan agama tauhid untuk menjadikan manusia hidup bersama Gustinya, atau untuk menjadikan manusia hidup dalam ridho Gustinya. Tidak seperti kacau balau sekarang, pembunuhan di mana-mana, korupsi merajalela. Jadi berbanding terbalik antara ilmu pengetahuan dan moralitas. Sekarang itu sedang berbanding terbalik. Nanti akan berbanding lurus. Itu kemudian yang kami maksud kenapa tentang kiamat diangkat kembali. Bukan karena kehabisan materi. Jadi titik tolaknya di situ. Maka kami menegaskan bahwasanya kiamat sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Paralel di dunia spirit atau akhirat, di alam barzah, paralel dengan di alam fisik. Di alam barzah dibangkitkannya arwah, di alam fisik dibangkitkannya penegakan agama tauhid. Di alam barzah dipimpin oleh Rasulullah, di alam spirit dipimpin oleh Rasulullah, di alam fisik dipimpin oleh SP. Kuncinya di situ. Kalau sudah persepsinya seperti itu, maka cara berpikirnya lebih enak. Kita sedang menyongsong kemajuan atau peradaban baru umat manusia. Demikian terkait dengan hubungan antara SP dengan kiamat ya, supaya lebih jelas saja. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita. Semoga Allah selalu meridhoi kita. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.